Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa belajar, walaupun menggunakan video yang sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari. Ya, mengawali semester kedua ini, kita akan belajar pelajaran akhlak, diawali dari bab pertama, yaitu tentang adab terhadap diri sendiri. Kenapa kita perlu melaksanakan adab terhadap diri sendiri? Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat baik, bentuk yang sangat sempurna. Kita diberikan tubuh yang sehat, badan yang tegap, diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar yang baik, ya. Diberikan kaki agar kita bisa berjalan ke masjid, bisa berangkat ke sekolah. Kalau sudah saatnya nanti, ya, kita bisa ketemu di sekolah. Yang kemudian dalam penciptaannya manusia itu dianugerahi 3 unsur. Yang pertama apa? Yang pertama satu, yaitu jasad atau jasmani. Jadi kita diberikan oleh Allah itu jasmani atau jasad atau badan kita ini, sehingga kita bisa dilihat, ya. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain seperti malaikat dan jin, itu tidak terlihat, tidak memiliki jasad, tidak bisa dilihat, ya. Yang kedua, kita diberikan ruh atau jiwa, sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Berbeda dengan benda-benda mati yang lain yang tidak ditiupkan ruh, ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu dianugerahi akal atau pikiran. Ya. Allah memberikan manusia akal agar manusia bisa berpikir dan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Ya, dengan adanya akal, manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Ya, dengan adanya akal ini, manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Ya. Kenapa? Karena dengan akalnya manusia bisa berpikir, bisa belajar, bisa menambah ilmu. Dengan menambah ilmu, maka secara otomatis derajatnya akan lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Gitu, ya. Jadi dengan adanya akal pikiran, maka manusia termasuk makhluk yang paling sempurna. Kemudian, kenapa kita perlu belajar adab terhadap diri sendiri? Yaitu setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Jadi kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, anak-anak. Ya, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya mata digunakan untuk melihat
kebaikan, atau sebaliknya kita punya mulut digunakan untuk membaca Al-Quran atau yang lainnya. Kita diberikan akal pikiran yang sehat, digunakan untuk belajar atau malah main-main, semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Kemudian adab terhadap diri sendiri itu apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama yaitu adab terhadap jasad atau jasmani. Ya, jadi seorang muslim itu wajib menjaga jasadnya dengan baik dan memenuhi hak-haknya. Yang pertama, satu, menjaga kebersihan tubuh. Ya, jadi Islam menganjurkan kita agar selalu menjaga kebersihan dengan apa? Mandi, kemudian berwudu, ya, menggosok gigi, mencuci rambut, agar kita selalu bersih dan terhindar dari berbagai penyakit, ya. Yang kedua yaitu menjaga makan dan minum, ya. Jasmani kita atau badan kita ini membutuhkan asupan gizi yang baik, yang seimbang, ya. Dan makanan kita harus dijaga, dipilihkan makanan yang baik, yang bergizi dan halal, begitu ya, agar tubuh kita selalu sehat, agar tubuh kita bisa berdiri tegap, dapat belajar dengan baik karena sudah diisi dengan nutrisi yang baik juga. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dengan apa? Rajin berolahraga, kemudian istirahatnya yang cukup, tidak perlu memporsir tenaga. Waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat ya istirahat, begitu, agar badan kita tetap sehat. Yang keempat, berpenampilan yang baik, mengenakan pakaian yang rapi, menutup aurat. Tidak harus pakaian yang mewah atau mahal, yang sederhana, yang penting rapi, menutup aurat dan pantas untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi tentang adab menjaga jasad kita atau tubuh kita, ya. Kemudian insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas adab terhadap ruh atau jiwa dan lain sebagainya, ya. Kemudian tugasnya untuk pelajaran akhlak ini yaitu dikerjakan halaman 11, ya, 1 sampai 5, ya. Untuk tugasnya bisa, kalau sudah dikerjakan bisa difoto, dikirimkan ke guru pengajar atau pendamping kelasnya masing-masing, ya. Itu. Ini tadi pelajaran yang akhlak yang kita pelajari. Semoga ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita tentang adab terhadap diri sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.